Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Irham MAPDI selaku dosen pengampu mata kuliah materi agama Islam di sekolah, serta para pendengar dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz, saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam 45 Bekasi. Video ini dimaksudkan untuk melengkapi tugas dari mata kuliah materi agama Islam di sekolah. Baik, dalam pertemuan kali ini, saya akan mendeskripsikan dan mereview satu buku, yaitu buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, tingkatan dari tingkatan SLTA, khususnya kelas 11 SMK. Baik, sebelum kita memasuki materi, di sini saya akan menyebutkan beberapa pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, saya akan mendeskripsikan tentang buku tersebut. Saya juga akan menyebutkan dan mendeskripsikan metode pembelajaran, metode belajar yang ada di buku tersebut. Saya juga akan mendeskripsikan, bahkan saya akan mendeskripsikan satu materi secara rinci dalam buku tersebut. Saya juga akan memberikan sedikit kritik beserta sarannya juga, seperti itu. Baik, langsung saja ke yang pertama. Di sini saya akan mendeskripsikan buku ini. Bisa kita lihat, buku ini berjudul Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Penulisnya terdiri dari Haji Abdul Rahman, Haji Im Halimah, ada Munawir AM, dan juga ada Haji Ahmad Soleh Dimyati dan Haji Ridwan. Penerbitnya yaitu penerbit Erlangga. Tahun terbitnya yaitu 2018. Jumlah bab dan halamannya yaitu terdiri dari 14 bab dan 275 halaman. Kurikulum yang dipakai dalam buku pendidikan ini yaitu kurikulum 2013. Covernya itu didesain dengan warna hijau, abu, biru muda, dan juga ada masjidnya. Pembahasan selanjutnya, di sini saya akan mendeskripsikan metode belajar yang terdapat dalam buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Dalam buku tersebut, saya menemukan 5 metode yang digunakan dalam menyampaikan materinya. Yang pertama ada metode ceramah, yang kedua ada metode menghafal, yang ketiga ada metode latihan keterampilan, yang keempat ada metode demonstrasi, yang kelima ada metode resitasi. Baik, untuk selanjutnya saya akan mendeskripsikan dan menjelaskan materi-materi yang terdapat dalam buku tersebut, yaitu buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah, di mana di buku tersebut itu sudah terdapat 14 bab yang akan dipelajari oleh siswa dan siswi. 14 bab tersebut itu terdiri dari 5 dasar pendidikan Islam menurut saya, yaitu ada akidah akhlak, Al-Quran dan hadis, sejarah kebudayaan Islam dan sejarah peradaban Islam, ada fikih, dan bahkan bahasa Arab, di mana semua ilmu-ilmu tersebut dijadikan satu padu dalam buku tersebut, diringkas secara jelas dan diringkas seringkas-ringkasnya. Akan tetapi, dari ke-14 bab tersebut, dari ke-14 bab materi tersebut, saya akan mengambil satu dan saya akan membahasnya secara rinci, yaitu saya akan mengambil dari bab 11, di mana yang berjudul Santun dan Damai dalam Berdakwah. Nah, dalam bab 11 ini, itu terdapat empat pembahasan. Yang pertama ada pengertian dari khutbah, ada juga dari tabligh, ada juga dakwah, dan yang pembahasan yang terakhir dalam bab 11 yaitu persamaan dan perbedaan antara khutbah dan dakwah. Nah, langsung saja untuk mempercepat, saya akan membahas ke pembahasan yang pertama, yaitu ada khutbah. Pengertian dari khutbah yaitu berasal dari kata bahasa Arab. Bahasa Arab bentukan dari kata mukhotabah, di mana yang berarti pembicaraan, atau berasal dari kata al-khotobu yang berarti perkara besar yang diperbincangkan. Nah, sementara pengertian khutbah secara istilah yaitu menyampaikan pesan dengan takwa sesuai dengan perintah Allah dan sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, khutbah sendiri itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu khutbah yang dilakukan sebelum atau sesudah sholat dan khutbah yang tidak berkaitan dengan sholat. Orang yang melakukan khutbah itu disebut dengan khotib dan harus laki-laki. Nah,
contoh khutbah itu adalah khutbah Jumat, khutbah sholat idain, yaitu sholat 2 hari raya, yaitu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, khutbah juga ada, yaitu khutbah sholat khusuf dan sholat khusuf. Khutbah itu sholat istisqa juga ada. Terus juga ada khutbah ketika wukuf di padang Arafah dan khutbah nikah, seperti itu. Selanjutnya itu ada syarat-syarat apabila ada seseorang yang ingin menjadi khatib. Yang pertama pastinya orang tersebut harus muslim, laki-laki yang telah baligh, berakal sehat, dan taat dalam beribadah. Nah, selanjutnya yaitu dia harus mengetahui syarat dan rukun dan sunnah dalam khutbah. Nah, dia juga harus suci dari hadas, baik hadas yang kecil maupun yang besar, baik dari di badan maupun di pakaian. Seperti itu. Nah, dia juga harus fasih mengucapkan ayat Al-Quran dan hadis. Dia juga harus memiliki akhlak yang baik, tidak tercela di mata masyarakat, dan tidak terbiasa melakukan dosa. Seperti itu. Nah, dia juga pastinya harus berpenampilan baik dan sopan selalu. Yang selanjutnya itu ada syarat-syarat 2 khutbah. Nah, khutbah sholat Jumat disampaikan sesudah masuk waktu zuhur. Ya, jadi khutbah itu harus disampaikan apabila sudah waktunya zuhur dan sebelum pelaksanaan sholat. Jadi kalau sholat Jumat itu sebelum sholat. Nah, sementara untuk khutbah pada sholat idain, yaitu sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, khutbahnya itu dan sholat khusuf ya. Nah, khutbahnya itu dilakukan sesudah sholat. Jadi sholat dulu baru khutbah. Nah, itu apabila khutbah idain dan khutbah sholat khusuf, seperti itu. Nah, yang kedua, syarat-syarat 2 khutbah yaitu harus berdiri jika mampu. Jadi apabila tidak mampu, boleh duduk. Tapi lebih diutamakan lagi itu berdiri. Nah, selanjutnya juga duduk sebentar antara 2 khutbah. Jadi antara khutbah pertama dan kedua itu dijedanya itu dengan duduk sebentar, seperti itu. Nah, suara khatib juga itu harus jelas dan dapat didengar oleh jamaah agar dapat didengar nasihatnya gitu loh. Jadi nasihat dan wasiatnya itu harus terdengar oleh para jamaah-jamaahnya. Makanya khatib itu suaranya harus keras dan jelas dan lantang, seperti itu. Walaupun jamaahnya itu berada dalam jangkauan yang jauh. Misalnya jamaahnya sangat ramai seperti sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, yang terakhir itu harus tertib, yakni berturut-turut gitu antara 2 khutbah. Jadi ya kalau khutbah pertama dulu yang dilaksanain, kalau khutbah kedua ya khutbah kedua dulu, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya yang keempat itu ada rukun khutbah. Nah, hal-hal yang terdapat dalam rukun khutbah, yang pertama itu khatib harus membaca hamdalah pada kedua khutbah, baik khutbah pertama maupun khutbah kedua. Nah, selanjutnya juga khatib harus membaca syahadatain atau 2 kalimat syahadat. Contohnya seperti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, yang ketiga, khatib harus membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, khatib harus berwasiat kepada para jamaah untuk selalu meningkatkan ibadah, iman, dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang selanjutnya, khatib harus membaca ayat Al-Quran walaupun 1 ayat. Nah, yang terakhir, khatib juga harus berdoa, memohon ampunan, meminta kesejahteraan untuk umat muslim maupun muslimat, baik di dunia maupun di akhirat, seperti itu. Nah, yang kelima itu ada sunnah-sunnah khutbah. Di sini saya akan sebutkan sunnah-sunnah khutbah itu apa aja sih. Nah, yang pertama itu ada khutbah itu harus disampaikan di tempat yang lebih tinggi dari jamaah. Contohnya seperti di mimbar, seperti itu. Nah, khutbah juga harus disampaikan dengan kalimat yang sangat jelas dan sistematis, dan juga yang pastinya harus dimengerti oleh jamaahnya, seperti itu. Nah, khutbah juga tidak boleh terlalu panjang dan tidak juga terlalu pendek, seperti itu. Jadi harus sederhana mungkin. Selanjutnya, khatib disunahkan untuk membaca Quran surat Al-Ikhlas ketika sedang duduk antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Khatib hendaklah menertibkan rukun-rukun gitu loh
dari rukun-rukun yang pertama sampai yang akhir gitu. Jadi rukunnya itu harus runtut seperti wudhu, itu harus tertib juga kan, seperti itu. Yang keenam itu ada adab-adab dalam melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama yaitu adab yang pertama, di mana kita hendaklah berangkat ke masjid lebih awal. Nah, hindari apabila datang sesudah khotib sudah menyampaikan khutbahnya. Jadi jangan sampai khotib sudah menyampaikan khutbahnya kita baru datang, seperti itu. Nah, yang kedua itu kita harus mengisi saf yang kosong terlebih dulu, terutama saf yang paling depan, seperti itu. Nah, yang ketiga kita juga dalam melaksanakan sholat Jumat harus memperbanyak zikir, membaca sholawat, ataupun membaca Al-Quran secara suara pelan sebelum khotib naik mimbar. Nah, untuk yang terakhir dalam adab melaksanakan sholat Jumat, kita harus mendengarkan secara khusyuk gitu. Jangan sampai kita menegur, baik dengan teguran hanya dengan gerakan ataupun dengan teguran sopan, itu tidak boleh. Kita tidak boleh menegur seseorang yang berisik. Jadi itu akan membatalkan itu sholat Jumat kita. Nah, kalau bisa kita juga jangan sampai tidur ketika khotib menyampaikan khutbahnya, seperti itu. Nah, untuk yang ketujuh itu ada adab sholat idain, yaitu sholat dua hari raya. Yang pertama ada Idul Fitri dan juga ada Idul Adha. Nah, yang pertama adab dalam melaksanakan sholat dua id ini, yaitu waktu sholat idain itu dimulai dari matahari setinggi tombak. Nah, matahari setinggi tombak itu mungkin waktu duha. Nah, sampai waktu zawal, yaitu matahari bergeser ke arah barat, seperti itu. Nah, jika tidak ada halangan, tempat pelaksanaan sholat itu lebih utama berada di tanah lapang. Jadi sebenarnya sholat dua id ini lebih utamanya dilaksanakannya di tanah lapang, seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah ada masjid, ya di masjid saja. Nah, untuk yang ketiga itu disunahkan mandi sebelum berangkat ke melaksanakan sholat dua id itu, dan memakai pakaian-pakaian yang terbaik. Tidak harus baru, tapi terbaik, pakaian yang terbaik. Nah, kita juga disunahkan untuk makan terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, dan tidak makan dulu sebelum sholat Idul Adha. Jadi kebalikannya ya, kalau misalnya sebelum sholat Idul Fitri kita disunahkan untuk makan, sedangkan untuk sholat Idul Adha kita disunahkan untuk tidak makan, malah seperti itu. Nah, yang terakhir yang pastinya kita harus memperbanyak bacaan takbir saat menuju tempat sholat, seperti itu. Baik, untuk pembahasan yang kedua yaitu kita akan membahas seputar tentang tabligh. Tabligh itu apa sih? Nah, tabligh itu berasal dari kata balago yang artinya menyampaikan. Nah, tabligh juga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu disebut dengan penyiaran ajaran agama Islam kepada umatnya. Jadi, menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam kepada umat, dan orang yang menyampaikannya itu disebut dengan mubaligh. Jadi, orang yang bertabligh itu disebutnya mubaligh, seperti itu. Untuk selanjutnya itu ada praktek-praktek dalam bertabligh. Nah, sebenarnya praktek dalam bertabligh itu yang paling benar yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi seiring berjalannya zaman, di mana kita juga bertabligh, kita harus sesuai dengan mengikuti zamannya, seperti itu. Nah, lalu tahapannya apa saja gitu. Nah, dalam buku ini dijelaskan tahapan-tahapan bertabligh itu ada 3. Yang pertama, tahap persiapan, di mana mubaligh harus menyiapkan materi tablighnya yang sesuai dengan para jamaah dan audiensinya, seperti itu. Nah, yang tahapan kedua, tahapan selanjutnya itu tahapan pelaksanaan. Di tahapan pelaksanaan ini, mubaligh harus menyampaikan informasi yang singkat, jelas, dan padat, dan sesuai dengan bahasa yang dimengerti oleh para jamaah dan audiensinya, yang pastinya tidak ada unsur pemaksaan, dan juga harus diselimuti dengan fun, fresh, dan fokus gitu. Jadi fokus tapi tetap ada funnya, ataupun dibarengi diselimuti dengan candaan-candaan, sehingga itu mungkin lebih menarik lagi, seperti itu.
Nah, untuk tahapan yang ketiga dalam buku tersebut dijelaskan bahwasannya ada tahapan konsolidasi. Apa sih tahapan konsolidasi itu? Nah, yaitu sebagai usaha pemantapan materi gitu. Jadi di mana kalau bisa Mubalik ini harus membuat para audiensinya itu harus bisa memahami isi materinya. Seperti itu, baik diberikan secara resumenya, kesimpulannya, ataupun amanat-amanat yang sudah dia sampaikan seperti itu. Jadi diusahakan dalam tahapan ini para audiensi bisa menangkap materi yang telah disampaikan oleh si Mubalik ini, seperti itu. Oke, baik, selanjutnya kita menuju ke pembahasan yang ketiga, yaitu dakwah. Jadi kita akan membahas seputar dakwah. Apa sih dakwah itu? Nah, secara bahasa, dakwah itu berasal dari kata bahasa Arab yang berarti yaitu kata da'i, di mana yang berarti mengajak, menyeru dan memanggil, seperti itu. Nah, orang-orang yang melakukan dakwah, orang-orang yang mengerjakan dakwah itu disebut dengan da'i apabila dia laki-laki. Nah, sedangkan apabila dia perempuan itu disebut dengan da'iyah. Seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya dakwah menurut istilah yaitu mengajak dan meyakini umat ataupun jamaah ataupun seseorang untuk meyakini ajaran Islam dan mengamalkan syariat-syariatnya, seperti itu. Nah, keberhasilan dari dakwah ini itu tergantung pada dai dan daiyahnya. Apabila seorang dai dan daiyahnya paham, mengerti, dan juga mengamalkan apa yang dia sampaikan kepada umatnya, kepada jamaahnya, saya yakin keberhasilan itu akan menghasilkan sisi buah positif untuk jamaah tersebut, terutama dalam masyarakat sekitar. Oke, untuk selanjutnya itu ada tujuannya nih. Tujuan dari dakwah Islamiyah itu apa sih? Nah, ini sesuai dengan bersangkutan dengan Quran Surat An-Nur ayat 55. Yaitu mengajak segenap manusia, mengajak umat untuk senantiasa menerapkan hal-hal yang seperti berikut ini yang saya akan sebutkan. Yang pertama nih, di mana tujuannya itu untuk mengajak segenap manusia supaya beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau disebut juga dengan tauhid. Nah, yang kedua, menyembah hanya kepada Allah itu dengan cara menyembah yang ikhlas, seperti itu. Nah, yang ketiga itu sama sekali tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya itu. Nah, untuk yang terakhir itu mengerjakan amal soleh dan meninggalkan amal-amal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pastinya juga mengerjakan sunnah-sunnah Rasul, seperti itu. Nah, selanjutnya ada syarat-syarat dalam metode syarat-syarat dan metode dakwah, seperti itu. Jadi setelah tujuan ada juga syarat dan metode dakwah. Yang pertama itu perbuatan dan ucapan harus benar-benar menjadi contoh, yaitu ukhuwatun hasanah. Jadi seorang dai dan daiyah itu harus mengucapkan dan berbuat sesuai dengan ajaran Islam, yaitu uswatun hasanah gitu. Jadi pantas untuk dicontoh gitu, bagus untuk dicontoh. Nah, yang selanjutnya yaitu memahami objek dakwahnya, yang pasti seperti itu ya. Jadi yang pasti seorang dai dan daiyah itu harus memahami isi dari apa yang dia sampaikan, apa yang dia dakwahkan kepada segenap manusia itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu mempunyai keberanian dalam menyampaikan dakwahnya. Istilahnya harus mempersiapkan mental, baik mental secara fisik maupun batin, karena dalam dakwah pasti akan banyak sekali halangan-halangan, pertentangan dengan apa yang dia sampaikan, seperti itu, dengan apa yang disampaikan oleh dai-daiyah tersebut. Jadi harus mempersiapkan mental baik fisik maupun batin, itu benar-benar harus disiapkan. Nah, untuk yang terakhir itu harus mempunyai ketabahan gitu loh, harus mempunyai ketabahan dan kesabaran intinya, dan juga menyadari bahwa segala tugasnya itu hanyalah menyampaikan. Jadi jangan sampai ada unsur pemaksaan juga gitu loh. Jadi dakwah ini pada dasarnya kita hanya menyampaikan gitu, karena pada intinya hidayah itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segenap manusia, bahkan segenap makhluk juga. Baik, setelah menjelaskan dan menyebut
televisi itu sudah banyak, seperti channel-channel yang menghadirkan ustadz-ustadz dan para pendiri agama yang terkenal, dan juga yang pintar-pintar pastinya, yang agamanya pastinya sudah jauh. Dan juga ada juga media cetak. Yang kedua itu media cetak seperti buku-buku, surat kabar, majalah, spanduk, brosur, dan lain-lain. Banyak para penulis-penulis khususnya di bidang agama Islam yang membuat tulisan-tulisan sembari dia berdakwah untuk para pembaca. Nah, yang ketiga juga yaitu ada metode seni. Seperti yang kita ketahui, banyak orang-orang yang berdakwah juga melalui seni, melalui media seni. Contohnya seperti apa? Seperti seni musik, terus juga seni wayang, seni teater, seperti wayang golek, itu tuh di Jawa Barat dan juga mungkin di Jawa-Jawa lain seperti toprak dan lain-lain itu ada gitu yang disampaikannya yaitu secara berdakwah seperti itu. Nah, saat berdakwah juga itu tuh Rasulullah melakukan hal-hal yang perlu dicontoh oleh para dai-dai. Yang pertama, dalam berdakwah itu harus lemah lembut dalam menjalankan dakwahnya seperti itu. Jadi dai dan dai ini tuh diusahakan gitu ya, lemah lembut, tapi apabila dalam kondisi yang tidak memungkinkan seperti ingin menegaskan sesuatu, ya kita harus tegas gitu. Seperti kita ingin menegaskan bahwasannya kita tuh dilarang gitu loh untuk melaksanakan larangan-larangan Allah. Nah itu kalau misalnya kita bisa tegas, akan tetapi tegasnya itu dapat dikondisikan dan dapat menarik, yaitu boleh-boleh aja. Tapi lebih diutamakan lagi lemah lembut gitu dalam berdakwah. Yang selanjutnya, berdakwah juga itu harus bermusyawarah gitu loh dalam segala urusan, termasuk urusan dakwah. Jadi si dai dan daiyah itu diusahakan itu harus tetap bermusyawarah walaupun dalam urusan berdakwah seperti itu, dan menyampaikan dakwah juga harus sesuai dengan objeknya, gitu, sesuai dengan isinya, sesuai dengan tempat dan pembahasannya. Yang selanjutnya harus lapang dada, sabar, terus kebulatan tekad dan keyakinannya, serta bertawakal kepada Allah dalam melaksanakan dakwah. Nah, menuju ke pembahasan yang keempat, yaitu ada perbedaan dan persamaan antara khutbah dan dakwah. Nah, langsung saja ke yang pertama. Kita ke persamaannya dulu nih. Nah, persamaannya itu antara khutbah dan dakwah apa aja? Nah, persamaan antara khutbah dan dakwah yaitu sama-sama mengajak manusia untuk bertakwa kepada Allah. Itu yang pertama. Nah, yang keduanya itu sama-sama mengajak manusia untuk menjalankan syariat agama Islam. Seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, yang terakhir, persamaan antara khutbah dan dakwah, yaitu mereka sama-sama mengajak, maksudnya memberi kabar gembira untuk orang-orang yang bertakwa dan beriman dan bertakwa, dan memberi peringatan kepada orang-orang yang ingkar supaya mereka sadar, seperti itu. Nah, lalu perbedaannya terdapat di mananya antara khutbah dan dakwah tuh. Nah, yang pertama, khutbah itu terikat oleh syariat dan rukun. Nah, sementara dakwah itu tidak terikat pada aturan yang baku. Seperti tadi kan khutbah itu ada syarat dan rukunnya. Nah, kalau misalnya dakwah ini tidak terlalu terikat gitu loh. Jadi tidak harus tidak harus tartib juga kadang seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya, khutbah itu tempatnya di masjid yang pastinya ya, atau di tempat yang lain yang memungkinkan dilaksanakan sholat Jumat ataupun sholat Idain gitu loh. Nah, sedangkan dakwah itu dapat dilakukan di mana saja. Namanya dakwah itu dapat dilakukan di mana saja. Itu perbedaannya ya antara tempat juga. Nah, untuk yang ketiga, khutbah Jumat itu hanya wajib untuk kaum laki-laki. Sementara dakwah itu jamaah audiensnya itu bukan cuma laki-laki saja, seperti itu. Nah, untuk medianya, khutbah Jumat itu terbatas, cuman hanya menggunakan mimbar, sedangkan dakwah bisa di atas panggung dan lain-lain seperti itu. Nah, untuk yang terakhir perbedaannya itu, khotib yang berkhutbah dan berkaitan dengan sholat harus dalam keadaan suci, itu kalau khutbah. Nah, suci dari hadas maupun najis. Sementara dakwah itu boleh dalam
boleh gitu, walaupun dalam keadaan hadas seperti itu. Baik, menuju ke tahapan yang terakhir, yaitu ada kritik dan saran terhadap buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Seperti yang tadi di awal sudah dideskripsikan buku ini. Nah, menurut saya buku ini tuh kekurangannya terhadap covernya. Menurut saya covernya itu terlalu monoton, dimana pada intinya pasti pembaca itu akan tertarik dengan covernya terlebih dahulu. Apabila cover buku itu sangat menarik, ya mungkin akan membuat rasa ingin tahu dan rasa menarik seseorang yang ingin membaca itu lebih besar seperti itu. Nah, untuk yang kedua, kekurangannya pada bab ke-13 itu di situ menjelaskan mengenai sejarah perkembangan Islam. Akan tetapi yang menjadi masalah menurut saya itu kekurangannya penjelasannya itu terlalu singkat gitu loh. Penjelasan sejarah perkembangan Islamnya. Jadi itu tuh terlalu singkat antara dari awal zaman Rasulullah sampai ke masa kejayaan. Itu tuh terlalu singkat menurut saya, itu ya kekurangannya. Nah, untuk kelebihan bukunya itu referensinya yang sangat lengkap dan aktual menurut saya. Nah, susunan materinya juga yang sesuai. Nah, untuk metode yang dibawakan juga sangat tepat sesuai materi gitu loh. Nah, saran saya terhadap kekurangan buku ini itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu agar diperhatikan dan dijelaskan kembali isi penjelasan-penjelasan yang lebih lengkap terhadap sejarah ajaran Islam, dan juga covernya itu mungkin lebih didesain secara menarik mungkin gitu lah, lebih menarik lagi gitu. Mungkin hanya sekian kritik dan saran saya terhadap buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti tingkat SLTA kelas 11 SMK. Baik, sekian deskripsi dan review saya terhadap buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti beserta rincian materi pada bab 11 yang telah saya jelaskan. Untuk bab-bab yang lainnya bisa dilihat lagi gitu. Mari kita cari buku tersebut, kita perbanyak membaca buku, terutama untuk adik-adik yang menonton video saya yang masih SMK. Coba cari lagi di sekolah-sekolahnya, di perpustakaannya maksud saya, buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebenarnya bukan hanya SMK, mungkin tingkat SLTA seperti SMA dan SMK khususnya ya. Mungkin kalau MA tidak ada, karena itu sudah ada buku pelajaran Islamnya berbeda seperti yang lain. Seperti itu. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat saya deskripsikan dan saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.